698, menerima tantangan? Agam! Dengan teriakan yang keras, Satya meledak dari udara dan berdiri di ruang hampa, matanya yang keruh hampir menyemburkan api. Kasihan, cucuku telah menderita nasib yang menyedihkan, mati di tanganmu, dan jiwanya dikirim ke neraka. Aku akan memastikan kamu membayar 100 kali lipat. Pada hari yang sama tahun depan, itu akan menjadi hari berkabungmu. Mendengar suara sedih Satya, semua orang merasa terkejut. Cucu dari Satya, Regan Budiono yang sangat terkenal, di usianya yang baru 45 tahun, dia telah mencapai alam langit tingkat 7. Pria yang memiliki berbagai macam kemampuan dan dapat dianggap sebagai pria yang paling berbakat di keluarga Budiono, julukannya sama dengan Melinda. Bahkan dalam hal pengalaman dan status, dia bahkan lebih tinggi daripada Melinda. Sebelumnya, mereka masih bertanya-tanya, Regan adalah orang yang paling menjanjikan dalam pemilihan keluarga Budiono untuk menjadi wakil kepala keluarga, tetapi mereka belum melihatnya datang ke kompetisi. Mereka mengira Regan sedang mengasingkan diri atau pergi untuk pelatihan dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Tidak pernah terpikirkan, ternyata Regan benar-benar mati. Ditambah lagi, orang yang memulai semuanya adalah penguasa neraka. Mata biru Melinda yang indah menatap Agam dengan tatapan mematikan. Perihal kematian Regan, dia sudah mendengarnya sejak lama. Namun, karena dia sedang berada di luar untuk melatih diri, dia tidak begitu mengetahui kejadian tersebut, juga belum pernah melihat wajah Agam. Ditambah dengan jarak waktu yang singkat antara saat itu dan sekarang, dia belum sempat menyelidiki dengan detail tentang hal ini. Sebenarnya, meskipun keluarga Budiono selalu mengatur pernikahan antara keduanya, Melinda tidak memiliki kasih sayang untuk Regan dan hampir tidak merasakan apa-apa atas kematiannya. Namun, dia selalu menganggap Regan sebagai saingan potensial, dan kultivasinya selama bertahun-tahun untuk melampauinya dan mengalahkannya. Sekarang Regan telah dibunuh oleh Agam, maka yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Agam untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Regan. Agam, saat itu kamu kabur seolah-olah seperti hewan yang kehilangan tuan, sekarang kamu berani datang ke rumah kami. Kenapa? Apa kamu datang untuk mati? Gendry menenangkan emosinya, dan menatap tajam Agam dengan seringai di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, dia dan para tetua lainnya memandang Agam dari atas ke bawah, mencoba menilai kekuatan Agam. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat merasakan keberadaan Agam. Sebelumnya, mereka bisa melihat sekilas, tetapi sekarang tubuh Agam diselimuti oleh aura yang tidak biasa. Tidak peduli teknik rahasia apa yang mereka gunakan, mereka masih tidak dapat melihatnya. Dia menjadi lebih kuat lagi. Wajah para tetua tampak sangat terbebani. Itu hanya waktu yang singkat, bahkan tidak sampai seminggu, dan kekuatan Agam sekali lagi meningkat drastis. Jika memberinya waktu 1 bulan lagi, siapa lagi anggota keluarga Budiono yang bisa menghentikannya? Anak ini terlalu menakutkan, tidak hanya auranya menjadi lebih kuat, sepertinya alam tingkatannya juga telah meningkat. Mungkinkah kepala keluarga sebelumnya mati di tangannya? Wajah tetua Heru suram, dan tangannya yang tersembunyi di jubah lengan bajunya dipenuhi keringat dingin. Sudut mulut Gendry bergerak-gerak, dia menggenggam telapak tangannya yang kering dan mencibir. Tetua Heru, kamu terlalu memandang tinggi anak ini. Wakil kepala keluarga terkenal di alam G dan telah menjadi wakil kepala keluarga selama 100 tahun. Dalam hal kultivasi, kekuatan, dan bahkan pengalaman, memangnya bagian mana yang bisa dibandingkan dengan anak ini? Tepat sekali. Tetua yang lain tertawa dan setengah bercanda. Kalau kepala keluarga sebelumnya benar-benar mati di tangan Agam, maka Agam terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh kepala keluarga sebelumnya. Belum lagi sekarang dia menjadi lebih kuat, bukankah dia bisa saja menghancurkan keluarga Budiono? Tidak hanya keluarga Budiono, jangan lupa Dirga, Travis, dan Risa juga sudah mati. Keempat wakil kepala keluarga itu bukan tandingannya. Klan tersembunyi mana lagi yang akan menjadi tandingannya? Mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan klan tersembunyi? Hei, bahkan mereka yang menulis buku di jalanan pun tidak akan berani mengarang seperti itu. Para tetua tertawa satu demi satu, dan suasana menjadi lebih tenang. Hari ini adalah hari yang langka bagi keluarga Budiono dalam 100 tahun. Kita tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Aku pikir kita harus bersatu dan membunuhnya sebelum terlambat. Gendry menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke tetua yang lain dan bertanya. Bagaimana menurut kalian? Bunuh! Tentu saja aku ingin membunuhnya, tapi tidak sekarang. Salah satu tetua termenung selama beberapa saat, mengamati penonton dan perlahan berkata. Kalau kita bekerja sama untuk membunuhnya, itu pasti akan menjadi bahan pembicaraan yang akan menodai reputasi keluarga Budiono, dan orang lain akan berpikir bahwa kita takut padanya. Ya, banyak orang diam-diam menunggu untuk mentertawakan keluarga Budiono. Kalau kita membiarkan mereka memegang kelemahan kita, keluarga Budiono akan diam-diam ditusuk dari belakang nantinya. Sahut tetua yang lain. Gendry terdiam beberapa saat,
Dia menatap tajam ke arah Agam di tengah lapangan dan berkata dengan suaranya yang berat. Karena kebajikan keluarga Budiono, turun sekarang dan jangan mengganggu kompetisinya. Sak meludahkan darah, tersenyum sinis dan mencibir. Tua bangka, kalian memang sangat tidak tahu malu. Bukankah keluarga Budiono telah menetapkan aturan bahwa anggota keluarga Budiono yang menang terakhir dapat menerima tantangan dari siapapun di arena? Mata Gendry memancarkan kekerasan yang tajam yang segera disembunyikannya, dan suaranya yang berat terdengar. Kamu sudah kalah? Memangnya kamu punya hak untuk menantang? Cuy! Kalau bukan karena kamu yang diam-diam bertindak, cucumu yang tidak berguna itu sudah aku kalahkan dengan satu pukulan. Zack mengumpat dengan keras. Kata-kata yang terang-terangan ini membuat raut wajah Gendry sangat buruk, dan dia tidak bisa membantahnya. Siapapun yang memiliki mata yang agak jeli dapat melihat bahwa Fajar sudah berada di ujung tanduk dan tidak dapat menahan tinju Zack. Jika dia membalas, dia hanya akan mendapat cemoohan dari orang banyak. Ada keributan di antara para penonton. Ya, Zack dan Regan, satu persatu keluar dari arena, menyisakan hanya satu kontestan di arena, yaitu Melinda. Menurut aturan kompetisi, Melinda akan memenangkan tempat pertama. Setelah itu, tibalah waktunya untuk ronde kedua. Awalnya, babak kedua ini bersifat opsional dan mereka hanya menontonnya sebagai acara hiburan. Bagaimanapun, Melinda terlalu kuat. Bahkan Taufik dan Said bukanlah tandingan mereka, apalagi mereka yang hanya penonton. Namun, sekarang situasinya berubah dengan tiba-tiba dan menjadi makin rumit. Meskipun mereka bukan tandingan Melinda, bukan berarti Agam tidak bisa. Tetua. Saat ini, terdengar suara merdunan indah Melinda yang membuka bibir merah meronanya. Ayahku adalah wakil kepala keluarga sebelumnya dan aku tidak pernah mempermalukannya. Tidak hanya itu, aku akan membuat siapapun yang meremehkan keluarga Budiono membayarnya dan menegakkan keagungan keluarga Budiono. Sambil mengatakan itu, mata Melinda yang indah menatap ke arah Agam dengan tajam. Aku bersedia menerima tantangan siapapun. Pedang musuh diarahkan langsung ke Agam. Gendry sedikit mengernyit saat tatapannya bertemu dengan tetua lainnya. Nona Melinda telah dilatih oleh kepala keluarga sebelumnya sejak kecil, sehingga kemampuan bertarung dan kekuatan kultivasinya jauh melampaui orang biasa. Ditambah dengan kekuatan tubuh es Phoenix miliknya yang luar biasa, dia pasti bisa mengalahkan Agam. Betul sekali, ini adalah wilayah keluarga Budiono. Apa harus takut pada Agam yang lemah? Para tetua lainnya menyuarakan pendapat mereka. Meskipun hati mereka masih cukup khawatir, masalah sudah terjadi. Jika mereka menolak masalah ini, bagaimana mungkin keluarga Budiono masih bisa menyebut dirinya sebagai klan tersembunyi yang hebat? Wakil kepala keluarga mereka yang terpilih juga akan ditertawakan di belakang. Gendry mengangguk, menatap Agam dan mencibir. Menurut aturan, siapapun bisa menantang tempat pertama. Apa kamu berani menerima tantangan itu? Mendengar ini, penonton bersorak penuh semangat. Pertempuran antara penguasa neraka yang agung dan Melinda, wanita nomor satu dari keluarga Budiono merupakan sesuatu yang legendaris. Ini pasti akan mengguncangkan langit dan bumi, menciptakan kegemparan yang jarang terjadi. Namun, melihat Agam yang tidak bereaksi, penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati. Ini adalah keluarga Budiono dan dia berani menerima tantangan untuk melawan Melinda yang merupakan alam langit tingkat 7 tertinggi. Ya, memangnya dia berani. Bab 699, satu langkah yang harus dilakukan. Kalau kamu menolak untuk bertarung, kamu bisa minta maaf kepada keluarga Budiono di depan semua orang, maka aku akan melepaskanmu. Melinda dengan lembut melambaikan tangannya yang ramping, burung Phoenix es di belakangnya melebarkan sayap, semburan cahaya menutupi hampir seluruh langit, dan suhu turun hingga ke titik beku. Seluruh mata penonton tertuju pada Agam. Meskipun sebagian besar orang tidak berharap banyak, dan berpikir bahwa Agam pasti akan mundur atau mengalihkan topik dengan cara lain, mereka masih sedikit berharap. Bagaimanapun, keluarga Budiono terlalu kuat. Jika tidak ada yang menekan keluarga Budiono, kekuatan kecil dan menengah akan selamanya diperbudak dan tidak akan pernah unggul. Menghadapi tatapan orang banyak, pupil Agam tampak hitam dan putih, melihat melalui lapisan aura yang dipancarkan Melinda dan menembus esensinya. Meskipun Melinda adalah anggota keluarga Budiono, dia telah mengikuti aturan langit dan bumi yang sewajarnya, dan sifatnya juga baik. Dia salah satu dari sedikit orang baik di keluarga Budiono, jadi Agam tidak mau menghunuskan pedang ke arahnya. Setelah beberapa saat, Agam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Tidak perlu, kamu tidak bisa menang melawanku. Mendengar ini, penonton semua tersentak. Tidak mungkin menang melawannya? Bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Memangnya dia tidak menganggap serius keluarga Budiono? Keluarga Budiono tertegun selama beberapa detik, lalu diikuti dengan ejekan. Apanya yang tidak perlu? Kupikir kamu sebenarnya tidak berani. Hei, hanya terlihat kuat tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak berani,
Cepatlah berlutut dan bersujud 3 kali dan masalah ini akan dilupakan. Ya, cepat berlutut, kami anggota keluarga Budiono semuanya murah hati dan tidak peduli dengan ante-ante kecil sepertimu. Mata Melinda yang indah menunjukkan sedikit kekecewaan. Kupikir kamu adalah pahlawan heroik. Aku tidak menyangka kamu begitu penakut. Aku benar-benar kecewa. Agam sedikit mengernyit dan perlahan mengembuskan napas. Baiklah, aku akan melawanmu. Mendengarkan kata-kata Agam, semua penonton bersorak. Meskipun mereka tahu bahwa peluang Agam untuk menang sangat kecil, keberanian ini cukup untuk membuat orang memujinya. Meski dia kalah, dia akan tetap dihormati karena kekalahannya. Janri dan yang lainnya tersenyum sinis. Anak ini benar-benar tidak berpikir jernih, hanya dengan sedikit provokasi dia sudah marah. Nona Melinda berbeda dengan Regan. Kondisi tubuh Esponix sangat langka dan cukup untuk menggetarkan Agam. Selain itu, dia juga telah diaktifkan oleh pecahan jejak Patuna, sehingga tingkat pemahamannya bahkan lebih tinggi daripada kami, sedangkan dia... Hehehe, ketika anak nakal ini telah kehabisan tenaga, kita akan menyerang diam-diam dan dia pasti akan mati. Said dan Regan saling memandang dan bahkan merasa Agam tidak tahu diri. Mereka yang baru saja bertarung dengan Melinda dan sangat memahami kekuatan Melinda, belum lagi Melinda tidak pernah mengerahkan kekuatan penuhnya hingga saat ini. Jadi, singkatnya lebih tidak mungkin bagi Agam untuk menang. Hei, tunggu saja. Regan menyipitkan mata. Menunggu apa? Tanya Said penasaran. Tentu saja tunggu mengumpulkan mayatnya. Orang idiot seperti itu tidak bisa mengotori tanah keluarga Budiono. Meskipun dia adalah penguasa neraka dan dikatakan kalau Narendra dan Sayen bukanlah tandingannya, kekuatan Nona Melinda jauh lebih kuat dari orang-orang itu dan dia telah berlatih kultivasi secara mendalam dengan Tuan Jeremy. Tidak mungkin dia bisa menang, kan? Penonton menggelengkan kepala dan berkata, Hei. Luke membuka kipasnya, kemudian seolah-olah mengetahui segalanya berkata, Apanya yang penguasa neraka? Itu adalah nama palsu. Di dunia ini mana ada penguasa neraka? Aku pikir deklarasi perang itu palsu. Dia hanya mencoba menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ketenarannya, lalu menarik perhatian keluarga Budiono atau klan tersembunyi lainnya dan menjual reputasinya. Ucup langsung menyanjung dengan berkata, Benar sekali, Tuan Muda Luke memang luar biasa. Dalam sekali lihat, Tuan dapat melihat niat sebenarnya orang ini. Orang lain di sekitarnya juga merasa bahwa kata-kata Luke ada benarnya. Jika tidak, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Agam menanggapi pertempuran itu. Melinda mengembuskan auranya dengan lembut dan kekuatan spiritualnya menjadi sangat padat. Itu seperti energi kental yang berputar-putar di sekelilingnya. Burung Phoenix S di belakangnya melebarkan sayap, lebarnya hampir ratusan meter, menunjukkan cahaya yang gemilang, dan hawa dingin yang dipancarkan darinya membuat napas orang membeku. Melihat Agam berdiri dengan tenang di tempatnya, tanpa tindakan persiapan apapun, Melinda sedikit mengerutkan kening dan berkata, Apa kamu tidak bersiap? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal licik terhadapmu, aku akan membuatmu kalah dengan cara yang adil. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Lakukan saja. Mata Melinda yang indah berkilat tajam. Benar-benar orang bodoh yang sombong. Tanpa basa-basi, dia meremas tangannya menjadi segel dan meneriakkan. Tarian es Phoenix. Cahaya biru terpancar dari mata burung Phoenix S, melebarkan sayapnya, dan menukik ke arah Agam dengan kekuatan 9 langit. Ruang di sepanjang jalan hancur menjadi celah gelap. Tarian Phoenix angin adalah gerakan kebangkitan Melinda, dan salah satu keterampilan terhebatnya. Dia pernah memaksa seorang tetua alam langit tingkat 8 untuk mengakui kekalahannya dengan gerakan ini, saat itu dia masih alam langit tingkat 7 awal. Terlebih lagi, dia bahkan membekukan sungai dengan panjang puluhan kilometer dengan teknik ini, dan butuh 3 hari 3 malam untuk mencair kembali. Percobaan itu mengguncang seluruh alam G. Menurut pendapat semua orang, Agam hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar jika dia ingin hidup. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Terlihat sosok Agam yang tidak begitu jelas, menghadapi benturan Phoenix S. Dia tidak panik sedikit pun, dia bahkan berjalan seolah-olah sedang berjalan-jalan. Kakinya berjalan di udara untuk mendekat ke Phoenix S. Apakah dia sudah tidak ingin hidup? Semua orang tahu bahwa Agam pasti akan mati. Dia gila. Ekspresi wajah Melinda berubah drastis. Dia hanya ingin melawan Agam dan memberinya pelajaran. Dia tidak ingin mengambil nyawanya. Jaraknya terlalu dekat baginya untuk membatalkan serangannya, dan ketika dia melihat bahwa tubuh Agam akan hancur oleh Phoenix S, Agam menggerakkan bibirnya sedikit dan suara yang tenang bergema di telinga semua orang. Berhenti! Phoenix S yang dahsyat hanya berjarak 1 meter dari Agam, tetapi anehnya justru terhenti di udara. Semuanya sangat sunyi. Hancur! Suara Agam terdengar lagi,
dan Phoenix S yang tidak dapat menahan alam langit tingkat 8 langsung hancur dalam sekejap tanpa alasan yang jelas. Langit penuh dengan kristal es seperti cermin yang memantulkan langit yang sangat menyilaukan. Melalui pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya, Melinda membuka sedikit bibirnya yang merah merona. Sebelum bisa bereaksi, dia merasakan sensasi tercekik, dan auranya yang luar biasa segera tersebar. Agam muncul di depannya dengan wajah tenang, dan tangannya mencengkeram leher Melinda. Aura khusus yang dilepaskan dari tubuhnya memblokir semua energi spiritualnya dan memotong semua kemampuannya untuk melawan. Semua orang dibutakan untuk sesaat oleh cahaya menyilaukan yang dipantulkan dari burung Phoenix S yang dahsyat. Ketika mereka membuka mata dan melihat kejadian yang luar biasa ini, mereka berseru. Situasi macam apa ini? Melinda benar-benar dihentikan oleh Agam. Seluruh keluarga Budi Ono bahkan lebih tidak percaya. Said dan Taufik, mulut keduanya menganga. Said bergumam. Ini tidak benar, kan? Melinda adalah alam langit tingkat 7 tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan orang ini? Taufik benar-benar tidak bisa berkata-kata. Memikirkan kembali perkataan sebelumnya tentang mengumpulkan mayat, itu sangat konyol. Fajar mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresi wajahnya menjadi buruk. Sejak dia mendapatkan warisan, dia berpikir bahwa jarak antara dia dan Agam telah menyempit tanpa ada jarak sedikit pun. Dia bahkan berpikir bisa menggantung Agam untuk menghapus rasa malunya yang dulu. Namun, Melinda yang dia kagumi telah kalah dari Agam. Bukankah artinya dia bukan tandingan Agam? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. 12 tetua keluarga Budi Ono, satu persatu ekspresi wajah mereka menjadi buruk. Meskipun mereka menduga pertempuran ini tidak akan berjalan dengan baik, sebagai anggota keluarga terkuat di keluarga Budi Ono saat ini, Melinda telah bertarung dan cukup berhasil menciptakan peluang, sehingga memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan situasi untuk menyerang. Akhirnya, mereka berpikir terlalu indah. Agam memang mengambil umpannya, tetapi segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan, dan Agam mengakhiri pertarungan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Kabut es di udara berputar di sekitar hingga membentuk seperti pusaran. Namun, apa yang awalnya milik Melinda kini telah dikendalikan oleh Agam. Melihat pria di depannya, Melinda mencoba berjuang beberapa kali, tetapi akhirnya memilih untuk menyerah, dan dengan hati yang pasrah, dia berkata dengan senyum pahit. Aku kalah. Aku kalah. Kata-kata ini datang dari Melinda, dan terdengar sulit untuk dipercaya. Seluruh penonton dan seluruh keluarga Budi Ono terdiam dalam keheningan yang mengerikan. Penonton menelan ludah dan tersedak, wajah mereka kebingungan, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pertarungan luar biasa yang dinantikan berakhir begitu saja? Mereka bahkan tidak melihat Agam bergerak. Siapa yang menyangka bahwa pemenang kompetisi pemilihan wakil kepala keluarga dari keluarga Budi Ono yang diadakan dengan meriah adalah orang yang bukan dari keluarga Budi Ono dan bahkan orang luar yang memiliki dendam besar terhadap keluarga Budi Ono. Mungkin ini adalah lelucon terbesar yang pernah dibuat oleh klan tersembunyi 9 alam dalam 100 tahun terakhir. Bab 700, keluarga Budi Ono dalam masalah. Melihat adegan ini, bibir Luke berkedut, wajahnya seolah-olah baru saja ditampar, dan menjadi merah padam. Baru saja dia dengan serius menganalisis situasi, tetapi dalam waktu kurang dari setengah menit, dia langsung dipermalukan. Tamparan di wajahnya terasa sangat menyakitkan. Luke dengan was-was melihat sekeliling dan melihat semua orang sedang terfokus dengan kejadian itu. Karena tidak ada seorang pun yang memperhatikan perkataannya sebelumnya, dia merasa lega. Menatap sosok di udara, kegembiraan yang meluap terpancar dari matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya kekuatan klan Hujan Bunga, mereka memiliki ambisi yang makin besar. Di permukaan, mereka setia. Tetapi mereka bermimpi akan ada yang menggantikan keluarga Budi Ono suatu hari nanti. Mereka hanya menderita karena kekuatan mereka yang terbatas dan tidak berani membuat kesalahan. Munculnya Agam adalah berkah bagi klan Hujan Bunga. Jika menarik pria ini ke kelompoknya, kekuatan keluarga mereka akan berkembang pesat dan pasti akan mampu mengguncang fondasi keluarga Budi Ono. Luke mulai berpikir tentang bagaimana cara merayu Agam untuk masuk ke dalam kelompoknya. Saat kabut es menghilang, sosok Agam berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan kerumunan orang melihat wajah aslinya untuk pertama kalinya. Agam sudah melepas topengnya. Dia ingin memberitahu keluarga Budi Ono siapa yang telah menghancurkan mereka. Karena apa yang menanti keluarga Budi Ono selanjutnya adalah keadilan yang paling kejam. Bunuh aku! Melinda menarik napas dalam-dalam, dadanya kembang kempis, dan perlahan-lahan dia menutup matanya. Tiba-tiba cengkeraman di lehernya mengendur. Saat membuka mata, dia melihat Agam menurunkan tangannya. Dia agak terkejut, lalu berkata dengan marah. Kenapa kamu tidak membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Agam mengerutkan kening. Aku kalah. Aku kehilangan reputasi keluarga Budi Ono. Kematian adalah tempat yang tepat bagiku. Kata Melinda.
Dia telah ditanamkan dengan filosofi keluarga sejak dia masih muda, dan menganggap reputasi keluarga lebih penting daripada hidupnya. Sekarang dia telah kalah dari Agam, ditambah lagi pada pertemuan yang begitu penting. Penghinaan seperti itu terlalu berat untuk dia tanggung. Kamu hanya korban, orang lain pun pasti akan kalah. Agam menggelengkan kepalanya. Nada suaranya luar biasa tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan permasalahan yang sering terjadi. Bagi Agam, dia memang tidak merasa senang mengalahkan Melinda, karena sejak awal dia tidak ingin melawan wanita ini. Dosa-dosa keluarga Budiono tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak harus membayar apapun. Saat dia mendengarkan kata-kata Agam, Melinda tanpa sadar merasa bahwa Agam meremehkannya, tetapi dia bertemu dengan mata Agam yang acuh tak acuh dan seperti merasakan sesuatu di dalam dirinya. Intuisinya yang kuat membuatnya menyadari bahwa pria di depannya itu tidak sembarangan berbicara, dia hanya menyampaikan fakta. Pada saat itu, kemarahan dan rasa malunya lenyap dan dia merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak dirugikan sama sekali ketika dia kalah. Meski dia diberi 100 atau 1000 kesempatan, hasilnya akan tetap sama. Dia masih akan tetap kalah, dan Agam masih bisa mengalahkannya bahkan tanpa melakukan satu gerakan pun. Ini merupakan pukulan yang nyata. Melinda memandang Agam dengan pandangan yang rumit. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut saat hawa dingin memancar dari tubuhnya, dan dia tidak lagi tahu bagaimana menangani dirinya sendiri. Semua orang menatap ke udara, seolah-olah mengukir sosok ini ke dalam pikiran mereka. Dalam satu gerakan, tidak, dia bahkan belum bergerak, dia telah mengalahkan putri kebanggaan keluarga Budiono. Meskipun tidak terlalu menarik, pertarungan ini memberikan dampak yang lebih kuat. Namun, sebagai gantinya, keluarga Budiono mungkin tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Bagaimanapun, bukan Melinda yang paling sulit untuk dihadapi, tetapi para tetua keluarga Budiono yang tidak akan pernah membiarkan Agam pergi dengan tenang setelah membuat masalah, terutama karena mereka masih memiliki dendam satu sama lain. Bajingan! Gendry dengan ganas bangkit dan 8 kursi abadi itu hancur dengan ledakan keras. Sebelumnya, Agam baru saja membuat kehebohan di keluarga Budiono, dan tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu. Namun, sekarang Agam telah mengalahkan calon wakil ketua, Melinda, di depan wakil-wakil dari berbagai klan hanya dengan satu gerakan. Hal itu bukan hanya menghina kehormatan keluarga Budiono, tetapi juga membuat semua anggota keluarga Budiono merasa dipermalukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Heru bertanya dengan suaranya yang berat. Mau bagaimana lagi? Tentu saja, bunuh dia! Gendry tampak murung. Pertemuan besar hari ini adalah pertaruhan atas keberuntungan keluarga Budiono, dan sebagai anggota terkuat dari generasi muda keluarga Budiono, Melinda dengan mudah dikalahkan oleh Agam. Ini tidak diragukan lagi akan menodai reputasi keluarga Budiono. Kedua, menurut aturan yang ditetapkan, jika ada orang di luar klan yang meluncurkan tantangan dan mengalahkan pemenang pertama, dia akan menggantikan pemenang pertama dan menjadi wakil kepala keluarga Budiono. Sungguh konyol mengadakan turnamen seleksi dengan kemeriahan yang luar biasa. Ini tidak diragukan lagi akan menodai reputasi keluarga Budiono. Kedua, menurut aturan yang ditetapkan, jika ada orang di luar klan yang meluncurkan tantangan dan mengalahkan pemenang pertama, dia akan menggantikan pemenang pertama dan menjadi wakil kepala keluarga Budiono. Sungguh konyol mengadakan turnamen seleksi dengan kemeriahan yang luar biasa dan berakhir dengan wakil kepala keluarga yang bukan berasal dari keluarga Budiono. Hal yang lebih memalukan lagi bagi keluarga Budiono adalah pemenang akhir dari kompetisi ternyata musuh keluarga Budiono. Dengan begitu banyak orang yang menonton, aku khawatir kalau kita melakukan serangan langsung, itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak pantas. Gumam tetua yang lain sembari melirik ke arah penonton. Beberapa dari kekuatan ini adalah kekuatan persatuan di bawah klan Wanara dan klan Gunung Malik, dan beberapa datang dari dunia luar. Jika Agam terbunuh hanya karena dia telah mengalahkan Melinda, siapa yang berani menjalin persahabatan dengan keluarga Budiono di masa depan? Bah, kenapa khawatir mencari alasan untuk menuduh seseorang? Gendry mencibir dengan tajam, menatap sosok di udara, dengan sentuhan kekejaman di matanya. Meskipun Agam menjadi pusat perhatian, kekuatan yang dia tunjukkan justru akan menjadi jembatan bagi keluarga Budiono untuk menegakkan posisi mereka di pertarungan. Selama Agam terbunuh, keluarga Budiono akan dapat menebus kehormatan mereka yang hilang. Duar. Gendry dan yang lainnya melepaskan energi spiritual yang besar, seperti jaring raksasa tak terlihat yang menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama, anggota keluarga Budiono naik ke udara satu demi satu dan mengepung Agam di tengah. Aura seperti ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah keluarga Budiono menjadi marah karena malu dan ingin menyerangnya? Mustahil, keluarga Budiono tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu kecuali mereka punya alasan yang kuat. Suasana yang sangat tegang menyelimuti seluruh keluarga Budiono. Wajah cantik Melinda tertutup lapisan es begitu dia menatap tajam ke arah Gendry dan berkata, Tetua, kemampuan saya yang lebih rendah,
Tolong jangan mempersulitnya. Sebagai putri Jeremy, Melinda memiliki hubungan yang sangat baik, dan ada banyak orang di keluarga Budiono yang setia kepada Jeremy. Meskipun Jeremy telah meninggal, sebagian besar anggota lama setia padanya, jadi dia tidak takut pada Gendry. Nona Melinda, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini semua karena perseteruan lama Agam dengan keluarga Budiono. Gendry melambaikan tangannya dan berkata dengan nada suara yang dingin, perkataannya benar-benar tidak dapat ditolak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang wakil kepala keluarga berada di atas segalanya? Tanpa dukungan dari para tetua ini, yang disebut wakil kepala keluarga hanyalah cangkang kosong. Nona Melinda, orang ini membunuh cucuku. Kalau kamu tidak menghukumnya, bagaimana cucuku bisa mati dengan tenang? Mata Satya sengit, dan amarahnya sangat mengerikan. Akhirnya tiba saat ini, dia tidak sabar untuk segera menghancurkan Agam. Melinda tahu bahwa Agam salah. Dia sedikit mengepalkan tangan rampingnya, ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, suaranya terdengar pelan di telinga Agam. Berpura-puralah bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak akan melakukan apapun kepadamu. Ketika Agam menegakkan keadilan pada Regan, hanya keluarga Budiono yang hadir. Selama Agam menyangkal apa yang telah dia lakukan, keluarga Budiono tidak akan bisa mendapatkan bukti sama sekali, sehingga keluarga Budiono akan kehilangan alasan untuk berurusan dengan Agam. Kerumunan penonton juga memikirkan hal yang sama. Semuanya terserah pada Agam untuk memutuskan apakah akan bertarung atau berdamai. Selama tidak bodoh, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya mereka sudah menduga bahwa Agam akan berpura-pura bodoh. Bagaimanapun, keluarga Budiono sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa mengguncangnya sendirian. Dia tidak perlu terpancing emosi dan terlibat dalam pertikaian terbuka dengan kekuatan besar seperti keluarga Budiono. Mendengar nasihat Melinda untuk dirinya, Agam cukup terkejut. Meskipun Melinda tidak berhati buruk, sebagai anggota keluarga Budiono, dia tidak perlu berdiri di pihaknya, kan? Namun, saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Jika Agam berpura-pura gila dan bodoh, pasti itu hanya akan menjadi lelucon. Untuk apa dia datang ke keluarga Budiono? Dia di sini bukan untuk menonton keramaian, tetapi untuk menghancurkan keluarga Budiono. Melihat Agam menunjukkan senyum sinis dan berjalan menuju kuil puncak Budiono dengan kakinya di ruang hampa, hati Melinda tiba-tiba terkejut. Jangan. Bab 701, memusnahkan keluarga Budiono. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Agam berjalan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, aura di dalam dirinya meningkat secara pesat. Regan terlahir jahat, dosa-dosanya sudah penuh, dan neraka Avicii adalah tujuan akhirnya. Saat langkah kaki Agam terhenti, gelombang besar dilepaskan dari dalam tubuhnya, sama sekali tidak kalah dari anggota keluarga Budiono yang terus bergegas ke segala arah. Di bawah tatapan kaget semua orang, suara acuh tak acuh Agam terdengar ke setiap sudut keluarga Budiono. Keluarga Budiono, kalian semua busuk hingga ke akar-akarnya, atas nama penguasa neraka, aku akan menghakimi kalian. Keluarga Budiono, saatnya dimusnahkan. Duar. Badai petir meledak di benak semua orang saat mereka semua menatap Agam dengan ngeri. Apakah dia sudah gila? Dia tidak hanya mengakui bahwa dia telah membunuh Regan, tetapi juga menyatakan perang terhadap keluarga Budiono. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah dia tidak tahu bahwa konsekuensi itu di luar kemampuannya? Emosi yang mengerikan ditekan di dalam hati mereka. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka masih tetap berkeringat dingin. Gendry dan yang lainnya tertawa karena marah, tetapi itu memberi mereka alasan yang pasti untuk berurusan dengan Agam. Anak kecil yang sombong, keluarga Budiono adalah klan tersembunyi yang hebat di alam G. Bagaimana kamu bisa berbohong? Gendry berteriak, aura yang tak terhitung jumlahnya meledak-ledak. Gendry dan beberapa tetua memiliki tubuh yang sedikit membungkuk seolah-olah mereka adalah alang yang akan berburu, mata mereka penuh dengan kekejaman. Bunuh pengkhianat itu! Wajah Gendry dingin, suaranya yang kejam bergema di langit. Saat kata-kata Gendry terucap, beberapa tetua dan tubuh anggota keluarga Budiono melonjak dengan kekuatan spiritual, mereka bergegas menuju Agam seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang dari keluarga Budiono yang pernah berlatih dan melakukan kultivasi pengasingan, mereka semua hadir di tempat ini dengan kekuatan yang jauh melebihi sebelumnya. Ribuan master membanjiri langit, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya condong ke bawah, seolah Agam akan dihancurkan menjadi bubuk pada detik berikutnya. Hal yang mengejutkan semua orang adalah Agam tidak bergerak sama sekali. Melihat sudut mulutnya terangkat menunjukkan seringai, orang-orang berpikir itu adalah ilusi. Mengapa dia tidak takut? Piuh! Agam mengembuskan napas, pupil mata hitam dan putihnya menyapu ribuan orang ini, dan dengan tenang dia berkata, "Bunuh!" Wash! Tiba-tiba,
Kekuatan menakutkan meletus dari setiap sudut penonton. Masing-masing kekuatan ini mencapai alam langit, dan aura mereka bahkan tidak lebih lemah dari keluarga Budi Ono. Dalam sekejap, puluhan bayangan meledak ke udara saat para anggota dari dua palagan mencapai kekuatan pemungkas mereka dan bergegas ke kerumunan keluarga Budi Ono, dan dalam sekejap mengganggu formasi keluarga Budi Ono dengan kekuatan luar biasa mereka. Adegan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Apa? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak bantuan? Gendry sangat terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini semuanya telah mencapai alam langit, dan yang terlemah adalah alam langit tingkat 2. Tidak hanya itu, aura yang dilepaskan oleh orang-orang ini sangat kuat, sangat jauh jika dibandingkan dengan beberapa orang keluarga Budi Ono yang mendapatkan kekuatan mereka melalui warisan mereka. Bajingan, memangnya orang-orang ini keluar dari runtuhan celah batu? Tetua Heru naik pitam, matanya merah begitu dia menyadari bahwa 5 orang alam langit tingkat 2 keluarga Budi Ono telah mati. Meskipun keluarga Budi Ono tidak kekurangan kekuatan besar alam langit, mereka tidak mampu menahan kerusakan yang seperti itu. Bunuh mereka secepat mungkin! Gendry memerintahkan dan berteriak. Said dan Taufik, keduanya ikut terlibat dalam pertarungan. Kekuatan mereka mencapai alam langit tingkat 6, dan mudah bagi mereka untuk membereskan alam langit tingkat 2 atau tingkat 3. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang fatal. Ketika mereka mengunci seseorang dan ingin menghancurkannya, aura orang itu tiba-tiba melonjak dan benar-benar menghalangi gerakan mereka. Tanpa menunggu mereka melakukan serangan berikutnya, seorang pria lain tiba-tiba muncul di samping seperti hantu, auranya juga melonjak, dan kekuatan satu pukulan benar-benar mengguncang mereka ke belakang. Anggota 44 orang itu bekerja sama satu sama lain dan pemahaman mereka semua telah lama mencapai titik kesempurnaan. Ditambah lagi dengan bantuan formasi pembunuh naga, selama mereka menjaga jarak tertentu, meski mereka harus menghadapi alam langit tingkat 6 sekalipun, mereka tidak takut sama sekali. Dahulu, jika berbicara tentang kekayaan budaya, keluarga Budi Ono memiliki keunggulan. Namun, bagi mereka yang memiliki gulungan akbar, kelebihan yang dimiliki keluarga Budi Ono telah hilang. Selain itu, saudara-saudaranya juga telah mendapatkan pemahaman dan pencerahan dari pecahan-pecahan jejak Patuna, sehingga tingkat kesadaran mereka jauh melampaui rata-rata anggota keluarga Budi Ono. Jelas, dia hanya seorang alam langit tingkat 2, tetapi kekuatan yang diledakkan bahkan lebih besar dari alam langit tingkat 3 biasa. Diiringi dengan teriakan keras, Zack, Reno, Gardi, dan Dinar bergabung dengan lingkaran pertempuran satu demi satu. Mereka berempat adalah keberadaan tulang inti dari dua palagan. Dengan tambahan mereka, kekuatan yang dikeluarkan kelompoknya bahkan lebih kuat. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 menit, 20 hingga 30 anggota keluarga Budi Ono tewas dengan kejam. Sementara, dalam pertempuran yang makin sengit, Said dan Taufik terjebak di dalamnya, tidak dapat mundur sama sekali. Di bawah tekanan dari Zack dan Gardi, mereka berdua, Said dan Taufik, terdesak dan terpaksa mundur ke belakang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada sosok di udara, dan pikirannya mengingat apa yang dikatakan Agam sebelumnya. Kerumunan itu menelan ludah dan tubuh mereka gemetar. Apakah dia benar-benar ingin memusnahkan keluarga Budi Ono? Gendry dan yang lainnya menatap lekat ke arah medan pertarungan. Dalam keadaan seperti ini, meski jumlah orang di keluarga Budi Ono ditambah pun itu tidak cukup untuk melawannya. Keluarga Budi Ono, dengarkan perintah. Segera keluarkan formasi perlindungan klan, formasi 9 tirani. Gendry berteriak, suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Anggota keluarga Budi Ono segera berpencar untuk melakukan formasi tersebut. Zack dan yang lainnya tidak memberi keluarga Budi Ono kesempatan untuk membentuk formasi, dan seperti pisau tajam yang ditusukkan ke jaring anyaman, mereka mengacaukan formasi keluarga Budi Ono dalam sekejap. Keluarga Budi Ono seketika bingung. Dihadapkan dengan kekuatan Zack dan yang lainnya, kesombongan mereka yang sebelumnya menghilang dan digantikan oleh rasa takut akan pertempuran. Meskipun keluarga Budi Ono sering mengadakan latihan bertarung, kebanyakan dari mereka hanya kompetisi biasa. Dibandingkan dengan pertempuran yang dilakukan para anggota di perbatasan dan medan perang, mereka seperti bermain rumah-rumahan. Ditambah dengan kebiasaan keluarga Budi Ono yang menghancurkan sesuatu dengan kekuatan dan mengabaikan pelatihan taktis, itu sama saja seperti sekelompok tentara yang dilatih dengan baik, tetapi tidak memiliki pengalaman. Menghadapi Zack dan prajurit mereka yang tangguh dalam pertempuran, mereka benar-benar menjadi sasaran empuk. Kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak fondasi keluarga Budi Ono akan terguncang. Gendry sangat marah dan hendak memimpin para tetua untuk bergabung dengan lingkaran pertempuran secara pribadi. Kemudian sebuah aura mengunci mereka di tempat, dan membuat mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Agam! Tetua Heru berteriak marah. Dia melihat cucunya, Taufik, dihajar dan memuntahkan darah, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Seketika dia naik pitam dan tubuhnya berubah menjadi pedang tajam saat dia bergegas menuju Agam.
Satya berteriak dan bergabung dengan tetua Heru untuk menyerang Agam. Menangkap penjahat, yang utama adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Begitu kita menghabisi Agam, orang-orang ini sama sekali bukan apa-apa. Gendry memberikan perintah, dia memimpin 9 orang tetua dan puluhan anggota terkemuka keluarga Budi Ono untuk melancarkan serangan yang ganas kepada Agam. Pengkhianat, hari ini aku akan mengambil jiwamu dan mengorbankannya untuk cucuku. Tinju hujan darah. Kamu beruntung kepala keluarga sebelumnya gagal membunuhmu, hari ini kamu akan mati. Cakar beruntun. Satya dan tetua Heru adalah yang terlebih dahulu menyerang, melepaskan jurus mematikan milik mereka. Ruang udara sejauh 100 meter terkoyak oleh tinju dan cakar ini, suara tajam dari ruang udara yang pecah hampir membuat orang kehilangan pendengarannya. Keduanya berada di alam langit tingkat 8 menengah, dan serangan ini bisa dikatakan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika orang-orang melihat kejadian ini, semuanya berkeringat dingin dan kaki gemetar. Apakah ini kekuatan alam langit tingkat 8? Tingkat ini sebanding dengan kekuatan dewa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika Agam hanya diam berdiri tanpa menghindar, dan dengan tenang mengeluarkan tinju sekali lagi. Dia berani menghadapi 2 alam langit tingkat 8, dia sudah tidak mau hidup ya. Keduanya tidak seperti Melinda, mereka benar-benar master tingkat atas. Beberapa orang berkeringat dingin melihat Agam, bahkan merasa bahwa dia terlalu berani, dan akan menyesalinya nanti. Duar. Tinju Agam tampak lambat dan lembut, tetapi ketika bersentuhan dengan jurus mematikan milik Satya, itu seperti air yang memadamkan api yang langsung memadamkan kekuatannya dan menelannya seperti gelombang pasang. Huek! Satya dan tetua Heru sama-sama memuntahkan darah mereka, dan aura yang sebelumnya meledak kini telah runtuh. Kerumunan yang menyaksikan kejadian ini begitu kaget sehingga jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Beberapa dari mereka yang tidak sehat secara mental bahkan langsung ambruk. Hanya satu pukulan, tidak hanya menghancurkan serangan kedua tetua keluarga Budi Ono, tetapi juga menyebabkan mereka muntah darah dan melukai diri mereka sendiri. Apakah ini kekuatan penguasa neraka? Bab 702, 9 ledakan ilahi. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Agam menyebabkan Gendry dan para tetua lainnya merasa ngeri. Tepung, jangan beri dia waktu untuk bernapas. Gendry berteriak ganas, dan para tetua lainnya melepaskan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Agam. Dia tidak percaya bahwa Agam masih bisa mengalahkan kekuatan inti keluarga Budi Ono sendirian. Wajah Agam tetap tidak berubah, tubuhnya berubah menjadi sosok bayangan dan menghadapi serangan dari segala arah dengan mudah. Pada setiap kesempatan, dia seolah-olah bisa meramalkan gerakan lawan. Dengan gerakan tubuh yang luar biasa, dia dengan mudah menghindari serangan dan memberikan serangan balasan yang terlihat tak beraturan, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Semua orang tercengang saat melihat kejadian ini. Ini lebih mirip dengan pertunjukan artistik daripada pertarungan yang mematikan. Gerakan-gerakan Agam menghindar dan menyerang dengan sangat luas, sangat memesona dan memuaskan hati. Pada awalnya, Agam hanya berada di peringkat keempat, tetapi dia mampu bertarung dengan alam langit tingkat 9. Sekarang dia telah mencapai tingkat 6 dan telah bangkit di jalan penguasa neraka, kekuatannya lebih dari 2 kali lipatnya. Hanya dengan satu gerakan tangan, dia berhasil menghentikan serangan gabungan dari kelima orang yang dipimpin oleh Gendry. Kemudian, dengan mengubah genggaman tangannya menjadi tinju, kekuatan tinju itu meledak, menciptakan retakan maut di sepanjang arah serangannya. Halangi! Gendry memaksa dirinya untuk menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Dia menyatukan belasan orang untuk melepaskan kekuatan spiritual mereka dan menyatukannya menjadi penghalang. Ini menghentikan sejenak kekuatan tinju yang akan dilepaskan Agam. Lalu, retakan muncul di permukaan penghalang. Bajingan, bagaimana bisa pecundang ini menjadi begitu kuat? Gendry terkejut dan marah. Melihat kekuatan tinju itu akan menerobos penghalang, dia segera berkata, Atur formasi! Formasi 9 tirani, 9 ledakan ilahi. Mendengar kata-kata ini, para tetua dan anggota senior lainnya gemetar dan menatap Gendry dengan terkejut. 9 ledakan ilahi adalah turunan dari formasi 9 tirani. Setelah formasi ini digunakan, kekuatan dan energi sejati para leluhur tua keluarga Budi Ono yang mengaktifkan formasi 9 tirani akan terkuras habis, dan akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk pulih. Selain dalam keadaan menghadapi situasi hidup dan mati, formasi ini tidak boleh digunakan. Cepat! Apa kalian semua mau mati? Gendry berteriak dengan marah. Kekuatan yang ditunjukkan Agam telah mengancam keluarga Budi Ono. Jika Agam tidak mati, keluarga Budi Ono pasti akan hancur. Kerumunan menggertakkan gigi dan segera berpencar, masing-masing membentuk mantra segel di tangan mereka. Gumpalan kekuatan spiritual muncul dari tubuh mereka dan naik ke udara, bereaksi secara luar biasa dengan batas kehampaan yang menyelimuti langit di atas. Awan bergulung-gulung seperti lautan yang menggelora,
dan memancarkan sinar berwarna bak cermin di antara lautan awan. Hanya dengan penyebaran energi ini, hati orang-orang yang berada di kejauhan menjadi gemetar takut. Mereka bahkan menggunakan formasi perlindungan klan dan 9 ledakan ilahi. Tampaknya keluarga Budiono benar-benar terdesak dan tidak punya pilihan lain. Agam melihat kumpulan energi tidak beraturan di langit yang dalam dan dia mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan mengembuskan napas, dadanya memancarkan cahaya berwarna darah seolah-olah itu adalah darah yang segar, kemudian menyatu dengan ganas ke telapak tangannya. Formasi perlindungan keluarga Budiono dibuat oleh seorang petapa agung alam kemuliaan, dan meskipun 1000 tahun telah berlalu, perbaikan dan penguatan yang dilakukan terus-menerus selama periode itu membuatnya tetap kuat. Pada saat ini, anggota keluarga Budiono telah menguras energi sejadi formasi perlindungan keluarga mereka, dan mengubahnya menjadi serangan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam langit tingkat 9 menengah hingga tertinggi. Saat tangan Genry dan yang lainnya terus mengubah mantra segel mereka, lautan awan yang memenuhi langit disertai dengan energi yang mengamuk berkumpul dan menuju ke arah tengah. 9 ledakan ilahi, bersatu. Mengikuti teriakan dari Genry, dia dan tetua lainnya memuntahkan seteguk darah esensi yang dahsyat, bangkit, dan bergabung ke tengah. Sementara itu, gelombang tak terlihat dengan mata telanjang mengalir dari segala arah menuju pusat keluarga Budiono. Semua orang merasa bahwa kekuatan tak terlihat yang menutupi keluarga Budiono menghilang dengan cepat, dan sejauh mata memandang lapisan tipis di atas keluarga Budiono secara bertahap menghilang. Energi sejati dari pelindung formasi klan telah habis terhisap, dan perisai pelindung keluarga Budiono kehilangan fungsinya. Ketika energi mencapai titik kritis, energi itu meledak dalam cahaya 7 warna, melonjak ke segala arah. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah bola cahaya 7 warna selebar 10 meter, perlahan berputar di atas kepala seperti matahari yang indah, dan kekuatan mengerikan yang mengalir keluar menghancurkan ruang di sekitarnya secara terus-menerus. Haha! Bagus! Bagus! Satya menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya garang, dan menunjukkan senyum penuh arti. Ini adalah jurus mematikan yang menguras energi sejadi formasi perlindungan keluarga Budiono dan mengkombinasikan kekuatan mereka. Setidaknya itu cukup untuk membunuh seorang alam langit tingkat 9 akhir. Sial! Mata Genry menyorot dengan kejam, lengan bajunya melambai dengan keras, dan bola cahaya 7 warna perlahan bergerak ke arah Agam. Genry sendiri masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan bola energi yang mengumpulkan seluruh kekuatan dan energi sejati dari formasi perlindungan klan. 11 tetua lainnya mengayunkan tangan mereka dan menggabungkan kekuatan mereka untuk mendorong bola energi hingga meledak dengan kecepatan yang menakutkan dan menabrak Agam dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan bola cahaya 7 warna itu sangat menakutkan, dan di mana bola itu melintas, retakan sepanjang hampir ribuan meter muncul, dan ruang dalam radius ribuan meter hancur lebur oleh kekuatan yang mengerikan. Kepala instruktur, hati-hati! Zack dan yang lainnya merasa ngeri. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan Agam, kekuatan bola energi 7 warna sangat menakutkan sehingga jika bersentuhan dengan tanah, mungkin saja hanya akan ada sedikit orang yang akan bertahan hidup di seluruh keluarga Budiono. Hahaha, sudah terlambat. Selama mereka berada di dalam wilayah keluarga Budiono, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman mati 9 ledakan ilahi. Genry tertawa terbahak-bahak, akhirnya bisa membunuh Agam dan membasmi bahaya besar yang tersembunyi ini. Dari jauh, Fajar bahkan bertepuk tangan dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak. Matilah! Pergi matilah! Kebenciannya pada Agam telah lama mencapai puncaknya, dan tidak ada yang ingin Agam hancur lebih dari dia. Wajah Susan pucat, dia menatap bola cahaya warna-warni yang mematikan, lalu kekuatan spiritual melonjak dengan cepat hingga meledak di tubuhnya. Matanya yang indah berkedip menunjukkan foneks kegelapan dan rambutnya yang panjang berwarna hitam berubah menjadi putih keabu-abuan. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memblokir bola energi sama sekali, dia tidak akan pernah bisa berdiam diri melihat Agam mati. Tidak apa-apa walau hanya dapat menanggung sedikit kekuatan saja. Saat dia bergegas maju, dia melihat senyum tipis di sudut mulut Agam. Dia langsung terkejut. Apakah dia yakin? Susan mengepalkan tangan rampingnya dan perlahan rileks. Saat ini, dia memilih untuk mempercayai Agam. Karena orang ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban, kali ini dia pasti bisa melakukannya juga. Menatap bola energi 7 warna yang meledak menuju dirinya, cahaya darah di tangan Agam telah mencapai puncaknya. Dia mengentakkan kakinya di ruang hampa, tubuhnya melonjak ke udara, pupilnya memancarkan kilatan tajam, lalu dia berkata, "Hancurkan!" Surai pisau magis berwarna darah tiba-tiba bersentuhan dengan bola cahaya 7 warna. Adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia melihat bola cahaya 7 warna besar yang berjarak puluhan meter tiba-tiba berhenti di udara. Cahaya darah yang awalnya hanya sedikit merah tua tiba-tiba melonjak dan langsung melampaui bola cahaya 7 warna. Di saat berikutnya, cahaya berwarna darah itu menembus bola cahaya,
dan cahaya yang sangat menyilaukan meletus di langit, seperti ledakan bom nuklir, cahayanya sangat menyilaukan. Walaupun menutup mata masih bisa merasakan sinar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bersinar dan bertabrakan di pupil hingga seluruh langit sangat terang. Duar. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di atas kepala, dan gempa bumi besar mengguncang seluruh wilayah keluarga Budiono. Bangunan keluarga Budiono yang membentang ribuan meter pun runtuh menjadi reruntuhan. Melihat dari jauh, seolah-olah seluruh langit telah terbelah, dan retakan yang membentang hingga ribuan meter memancarkan energi yang mematikan, seperti mulut jurang yang dibuka oleh binatang raksasa dari neraka yang akan menelan dunia. Setelah sekian lama, kerumunan orang membuka mata mereka dan merasa terkejut. Mereka menyadari keluarga Budiono telah hancur berkeping-keping dan kuil puncak Budiono juga telah hancur sebagian. Diikuti dengan suara gemuruh yang keras, kuil puncak Budiono yang merupakan simbol otoritas keluarga Budiono, kini runtuh menjadi dua bagian, dan reruntuhannya menakutkan seolah-olah kiamat telah tiba. Saat mereka melihat Agam yang memegang pisau pembunuh dewa di udara, pikiran mereka menjadi kosong. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu sebelumnya, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dalam menghadapi kekuatan penuh dari formasi pelindung keluarga Budiono pun tidak bisa melukainya. Apakah ini kekuatan penguasa neraka?